Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya anak-anak kelas 9? Kembali lagi dengan Bu Riana dalam mata pelajaran IPA. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Dan kemudian untuk hari ini kita akan lanjut ke pembahasan struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia di tanggal 26 Juli 2020. Dalam mempelajari struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kamu diharapkan mempunyai kompetisi dasar menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, serta menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan pada organ reproduksi. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah kamu diharapkan dapat menjelaskan fungsi organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Oke, kita akan mulai membahas tentang materi struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi itu sendiri merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting bagi kehidupan manusia. Dalam sistem reproduksi juga merupakan cara manusia berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunannya. Di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki. Nanti kita akan bahas beserta fungsinya. Kemudian yang kedua adalah organ reproduksi pada perempuan, pakai fungsi juga nanti. Terus yang terakhir adalah tentang menstruasi. Nah, kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Pada slide ini, Ibu telah sediakan sebuah gambar tentang reproduksi laki-laki ya. Jadi di sana kamu bisa lihat ada bagian-bagiannya. Ada kantung kemih, uretra, vesicula seminalis, terus ada rektum, ada kelenjar prostat, ada anus, vas deferens, ada epididymis, testis, skrotum, penis, uretra. Nah, jadi alat reproduksi pada laki-laki itu terbagi 2. Yang pertama adalah reproduksi internal atau organ reproduksi dalam. Yang kedua adalah organ reproduksi eksternal atau reproduksi bagian luar. Nah, yang pertama, reproduksi dalam atau internal itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah testis, yang kedua saluran pengeluaran, yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Karena kelenjarnya ada 3. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah testis. Jadi ketika ibu bilang testis, kamu cepat cari di gambarnya itu testis di bagian mana. Setelah ketemu, nah itu dia testis. Nah, testis itu adalah organ yang berfungsi untuk pembentukan sperma, atau di testis inilah terjadi proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma pada reproduksi laki-laki. Yang kedua adalah saluran pengeluaran. Yang pertama epididymis. Setelah kamu ketemu epididymis Nah, epididymis itu adalah organ yang berfungsi sebagai saluran sperma yang keluar dari testis. Nah, terus vas deferens itu adalah organ saluran yang keluarnya sperma dari epididymis menuju uretra. Jadi vas deferens itu fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dari epididymis tadi menuju uretra. Nah, kemudian saluran ejakulasi atau uretra. Nah, itu berfungsi sebagai saluran akhir dari saluran reproduksi. Nah, itu adanya di penis tuh. Di tengah-tengah penis itu adalah uretra. Nah, yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat basa dan mengandung fruktosa, prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, kemudian kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan cairan, serta seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri. Oke, terus kelenjar Cowper itu kelenjar yang menghasilkan lendir untuk berfungsi melindungi sperma dan menetralkan urin.
Kemudian kita lanjut ke organ reproduksi eksternal atau luar. Itu di sana ada penis, ada skrotum. Nah, penis itu ada di sana keterangannya. Nah, kemudian untuk skrotum itu adalah kulit terluar dari testis. Fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sperma yang ada di dalam testis itu kualitasnya baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu organ reproduksi pada perempuan. Jadi, gambar yang Ibu sediakan ini adalah organ reproduksi pada perempuan ketika kita lihat di bagian depan. Tadi yang reproduksi pada laki-laki itu kita lihatnya dari samping, jadi pembedahannya dari samping. Kalau ini dari depan, jadi setiap perempuan itu alat reproduksinya di dalam seperti ini. Sama seperti reproduksi pada laki-laki, pada perempuan juga mempunyai dua, yaitu internal dan eksternal. Tapi bedanya adalah tidak serumit pada laki-laki, kalau perempuan itu lebih simpel. Jadi di sana di gambar itu telah disediakan keterangan, di sana ada oviduk. Oviduk itu tuba falopi ya, Nak. Kemudian endometrium, endometrium itu adalah dinding rahim. Terus ada badan uterus atau badan rahim, ada ovarium, ada ligmen ovarium, ada serviks, ada vagina, dan dinding uterus. Nah, nanti endometrium ini adalah dinding rahim yang akan meluruh ketika tidak ada pembuahan menjadi darah menstruasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah reproduksi internal. Yang pertama, sepasang ovarium. Itu ada ovarium 2 kan? Nah, ovarium itu adalah tempat penyimpanan sel telur atau ovum. Nah, di bagian ini akan terjadi proses yang namanya oogenesis. Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur pada perempuan, yang kemudian adalah saluran reproduksi. Oviduk atau tuba falopi, kamu lihat kan oviduk yang mana? Nah, ada rahim, ada serviks, ada vagina. Nah, kalau untuk oviduk dan tuba falopi itu gambarnya yang ada di samping, itu adalah saluran yang menghubungkan rahim dengan ovarium atau sebagai tempat proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian ada rahim, ada uterus. Itu berfungsi sebagai pembentukan zigot, embrio, dan akan menjadi bayi pada masa kehamilan. Jadi kamu tuh waktu dalam kandungan ibumu adanya di uterus tuh, ada di rahim. Nah, di situ kamu tempatnya dulu. Kemudian ada serviks. Serviks itu adalah pangkal leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Dan kemudian ada vagina. Itu. Nah, yang kemudian kita lanjut ke bagian B, yaitu organ reproduksi eksternal. Nah, di eksternal itu berarti luar, yang tampak. Jadi di sana itu ada 4 bagian. Yang pertama mons veneris, yang kedua adalah klitoris, yang ketiga sepasang labium mayora, bibir luar, terus sepasang labium minora, bibir dalam. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menstruasi. Jadi sebelum Ibu ke materinya, kamu tahu nggak menstruasi itu apa? Jadi menstruasi adalah proses peluruhan dinding rahim atau endometrium ketika di rahim itu tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi ketika sel sperma tidak bertemu dengan sel ovum, tidak ada fertilisasi atau pembuahan, maka setiap bulan rahim perempuan itu akan meluruh dindingnya yang disebut endometrium. Jadi meluruhnya itu akan menjadi gumpalan-gumpalan darah yang disebut menstruasi. Nah, itu terjadi setiap bulan. Nah, untuk fase menstruasi kita akan bahas nanti. Kita bahas dulu tentang hormonnya. Jadi dalam reproduksi perempuan ada 4 hormon yang bekerja. Yang pertama ada FSH, ada LH, ada estrogen dan progesteron. Jadi nanti silahkan kamu baca di buku paket FSH sama LH itu apa, fungsinya apa.
Estrogen dan progesteron fungsinya apa? Semuanya keterangannya ada di buku paket. Nanti kamu baca. Nah, yang kemudian adalah siklus menstruasi. Yang pertama, siklus itu berarti tahapan ya. Nah, tahapan menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi. Jadi, fase menstruasi itu adalah proses peluruhan dinding rahim tadi menjadi darah menstruasi. Nah, kemudian yang praovulasi. Jadi, praovulasi itu adalah proses setelah menstruasi, sebelum memasuki masa ovulasi atau masa subur. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi adalah ketika keadaan perempuan itu dalam masa subur, itu namanya ovulasi. Terus yang kemudian, yang keempat adalah pasca ovulasi. Pasca ovulasi berarti sudah melewati masa subur yang akan menuju ke fase menstruasi jika tidak ada pembuahan atau fertilisasi di rahim perempuan tersebut. Jadi berdasarkan keterangan yang ibu berikan tadi, silakan kamu perhatikan grafiknya ya nak. Di sana di situ ada gambar tuh, ada gambar grafik hormonnya, terus tentang sel telurnya yang ada di atas. Yang pertama kecil, kemudian membesar. Nah, ketika membesar itu disebut ovulasi. Nah, kemudian setelah masuk ke pasca ovulasi, nanti sel telurnya itu berubah gambarnya yang ke arah kanan ya. Sekian materi dari Bu Riana untuk hari ini. Ibu harap sedikit banyaknya kamu bisa memahami. Jika kamu lebih membutuhkan informasi tentang materi ini, silakan dibaca buku paketnya. Di sana itu lebih lengkap, atau bertanya kepada orang tua atau kakak yang lebih mengerti. Nah, sukses terus dari Bu Riana. Stay at home ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.